akhirnya kelas selesai juga. Iya. Jangan lupa loh, kita hari ini ada perkom. Perkom. Oh iya, yuk. Tungguin. Ayo. Kita kerja kelompok di sana aja yuk. Bentar. Di mana? Oh iya. Ini deh. Ini kan WA kan, katanya lagi ke kamar mandi ini kan. Jadi mana? Langsung aja. Yuk. Boleh. Guys, kita mau bahas mulai dari mana nih? Kita mulai dari komunikasi massa aja nggak sih? Ini kayaknya halaman berapa ya, Pak? Bentar, ini serius bentar. Liatin. Apa? Pegunungan di Arab. Udah di juga ini liatin. Serius kayak di Swiss nggak sih? Tapi kan itu kayak Halo guys. Kamu mau banget. Pada bahas apa sih? Ini loh pegunungan di Swiss. Kok Swiss? Arab kayak di Swiss. Udah hijau-hijau kayak ini. Kok bagus sih? Ini kan bagus. Ya enggak. Ya nggak bagus dong. Iya dong, berarti tanda-tandanya mau Gina tahu. Iya, apalagi sekarang kan tahu. Gina udah kemana-mana. Merajalela. Masih Allah. juga. Itu Upri. Jadi kita harus apa ya? Ini kita lebih kuat sama yang maha kuasa gitu loh. Ibadahnya kuat. Yang bener Kak Isna. Memperbaiki diri. Gimana Kak? Enggak kok enggak boleh nyalain Iya. Ya. Lihat apa? Siapa sih itu? Itu loh. Siapa? Oh, itu. Bentar. Tadi mau di FYP kok. Apa siapa sih? Yang lomba lupa nulis namanya siapa isi. Katin kita itu. Iya, angkatan 21. Iya. Iya, Dia kan menang lomba isi melawan dia. Lomba isi nasional kan? gila dari swasta. Banyak aja bisa, apa kita kan? Kita harus bisa sih biar yang kita nggak boleh Nah. berapa Nah. kita dari swasta. Juga harus semangat. Mereka kan mbaknya aja bisa bantu kita kan. Guys, kita Wait. jadi rekam. Oh iya. Buka. Tapi bentar lagi deh, bentar ini. Apa sih? Udah dah. Kita mulai di ini. Benar komunikasi massa BTW aku udah bawa buku. Ini loh. Di foto aja, di foto. Komunikasi massa. Lebih lurus deh. Enggak, kamu mending cari yang komunikasi. Ini apa organisasi? Ya. Pertama adalah persepsi. Persepsi menurut Brian Phillips adalah proses yang memungkinkan suatu organisme menerima dan menganalisis informasi. Persepsi dibagi menjadi dua, yaitu persepsi lingkungan fisik dan persepsi sosial. Yang pertama, persepsi lingkungan fisik tentang pegunungan di Arab yang menghijau. Tokoh Fitria memberi penilaian bahwa menghijaunya pegunungan di Arab memberi sensasi seperti berada di Swiss. Hijau dan menyegarkan. Selanjutnya, persepsi yang dilakukan oleh ketiga tokoh lainnya mengemukakan bahwa pegunungan di Arab yang tiba-tiba menghijau merupakan tanda dari akhir zaman. Yang kedua adalah persepsi sosial. Dalam persepsi sosial yang bersifat selektif ini terdapat beberapa faktor internal. Yang pertama adalah motivasi. Dalam dialog mereka menceritakan bahwa mereka memiliki motivasi untuk berusaha lebih giat lagi, lebih rajin. Setelah mengetahui bahwa cutting mereka memenangkan perlombaan yang diselenggarakan secara nasional. Yang kedua adalah pengharapan. Dengan adanya persepsi mereka bahwa kampus swasta bisa setara dengan kampus lainnya. Pada poin ini, mereka berharap bahwa mereka juga bisa mengikuti jejak cutting mereka yang memenangkan lomba secara nasional dengan kampus-kampus lainnya. Terima kasih. Ini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan suatu kode verbal berupa lisan maupun tulisan. Bahasa merupakan suatu sistem kode verbal. Bahasa verbal merupakan sarana utama untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan maksud kita. Fungsi bahasa dalam video tersebut adalah sebagai interaksi dan berhubungan dengan orang lain dan menciptakan koherensi pada kehidupan ini.
Dalam video tersebut, kita menggunakan bahasa Indonesia dan menggunakan bahasa gaul. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal sendiri menurut buku Profesor Dedi Mulyana secara sederhana pesan nonverbal adalah semua isyarat yang bukan kata-kata. Nah, di video tersebut ada beberapa contoh komunikasi nonverbalnya, yaitu yang pertama isyarat tangan. Seperti yang dilakukan pada adegan dikti, menggunakan bahasa tubuh yaitu isyarat tangan yang menunjuk seseorang. Dan yang kedua ekspresi. Seperti yang dilakukan pada adegan di taman, yang dilakukan oleh Rahma menunjuk pada ekspresi yang kurang berantusias kepada Fitria yang mengalihkan topik pembicaraan. Sekian dari saya, terima kasih. Dari percakapan yang telah dilakukan, kami mengambil kesimpulan bahwa model yang digunakan tersebut menggunakan model interaksional. Dan dalam model tersebut terdapat 3 presi yang dikemukakan oleh Blumer. Yang pertama ialah manusia bertindak berdasarkan makna yang diberikan individu terhadap lingkungannya sosialnya. Jadi di dalamnya tersebut ada simbol verbal, simbol nonverbal, dan juga lingkungan fisik. Yang kedua, makna berhubungan langsung dengan interaksi sosial yang dilakukan individu dengan lingkungan sosialnya. Jadi seiring individu tersebut berinteraksi sosial dengan lingkungan sosialnya, makna tersebut akan muncul secara sendirinya. Yang ketiga, makna diciptakan, dipertahankan, dan diubah lewat proses penafsiran yang dilakukan individu dalam berhubungan dengan lingkungan sosialnya. Jadi makna tersebut akan tercipta dan dipertahankan dan juga berubah seiring berjalannya waktu yang lewat proses tersebut penafsiran yang berhubungan dengan lingkungan sosial dan juga interaksi sosialnya. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya.